Tiba-tiba saja ada terdengar adanya karnaval akan digelar di Dusun Tado Desa Singkalan. Gila, apa benar ini? Itu adalah program kepala desa yang baru, yaitu Bapak Sutono. Selama penulis tinggal di sini baru kali akan ada karnaval. Ya kalau Dusun Singkalan sih sudah lama mengadakannya. Ketua RT 06 RW 03 Bapak Slamet mengatakan kalau RT 06 kena undian ikut karnaval dengan tema candi. Wah, candi. Kebetulan Garda Wilwatikta sudah mencatat tentang tinggalan peradaban di Dusun Tado di buku Pengais Jejak Peradaban Bumi Kahuripan Jilid 1. Jadi tema candi dipadukan dengan cerita rakyat tentang pertemuan Naraya Sangramawijaya dengan Jenderal Mongol di Pundendoro sesuai cerita almarhum Bapak Mohtar. Akhirnya penulis menyampaikan idenya di hadapan warga RT 06 yang berkumpul di rumah Bapak RT Slamet dan warga menyetujuinya. Lalu dimulailah pembuatan kostum, properti dan perlengkapan lainnya. Sejumlah pemuda seperti Apri, Aziz, Azril, Randy, Benny, Atta, Firman dan lain-lainnya turut serta membuat sejumlah keperluan di atas dengan bahan-bahan seadanya. Dengan segala persiapan akhirnya warga RT 06 tampil di karnaval dengan sebelumnya sowan dahulu ke Pundendoro, tempat yang diduga kuat sebagai tempat bersejarah pertemuan Naraya Sangramawijaya dengan Jenderal Mongol. Dikisahkan setelah keruntuhan kerajaan Tumapel oleh serbuan bala tentara Gelang-Gelang, Naraya Sangramawijaya beserta para pengikutnya menjadi pelarian prajurit Gelang-Gelang hingga beberapa kali nyaris tertangkap oleh musuh. Setelah mendapatkan persembunyian di desa Kudadu, akhirnya mereka berhasil menuju Madura untuk bertemu Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Atas saran dan siasat Arya Wiraraja, Naraya Sangramawijaya meminta pengampunan kepada Prabu Jayakatwang, penguasa Gelang-Gelang yang kini telah menghidupkan kembali kerajaan lama yaitu Kerajaan Daha. Setelah pengabdiannya diterimakan Prabu Jayakatwang, akhirnya Naraya Sangramawijaya diberikan tempat untuk membangun sebuah desa di hutan tarik untuk tempat tinggalnya, juga untuk tempat berburu bagi Prabu Jayakatwang di hutan yang berada di delta Sungai Brantas itu. Waktu berjalan begitu cepat sehingga berita kedatangan bala tentara Mongol telah terdengar. Atas saran Arya Wiraraja juga agar Naraya Sangramawijaya berpura-pura menyerah kepada bala tentara Mongol yang sebenarnya hendak menghukum Prabu Kertanegara Raja Tumapel yang telah menghina dan melukai utusannya yang bernama Mengki. Kemarahan Prabu Kertanegara muncul setelah utusan Kaisar Kubilai Khan memintanya tunduk pada kekuasaan Mongol. Naraya Sangramawijaya menyetujui saran Arya Wiraraja ini, maka berangkatlah beliau diiringi Lembosora menuju suatu tempat yang berada di utara desa yang baru dibukanya itu. Tempat itu berada di antara dua sungai. Di sanalah Naraya Sangramawijaya bertemu dengan ketiga jenderal Mongol itu untuk mengatur siasat menyerbu kerajaan Daha. Warga RT 06 tampil beda dengan peserta lainnya karena umumnya acara karnaval hanya diisi hiburan musik dangdut dan berjoget saja, namun RT 06 justru memperdengarkan untayan cerita sejarah yang mengherankan. Walau pengeras suaranya memang kurang bagus. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Salam Nusantara. Agus Subandrio, penulis.